buat teman-teman yang baru melakukan pengajuan pinjaman di pinjol Dana Isi atau baru melakukan download aplikasi ini di Play Store. Buat teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini, silakan stop dulu, silakan simak dulu video ini hingga selesai ya. Aplikasi Dana Isi yang dirilis oleh Appstack7 ini kita lihat di bagian bawah sudah di-download lebih dari 10.000 pengguna. Masih terbilang kecil ya, namun sudah mendapatkan ulasan 2.000 ulasan dengan rating 4,6. Kalau kita lihat di bagian tentang aplikasi ini, nah di sini teman-teman bisa lihat ada produk pinjaman uang online dari Dana Isi. Nah, teman-teman bisa baca di sini, dan di sini ada contoh ilustrasinya. Dan di bawah ini juga ada syarat pinjamannya seperti ini. Dan kita lihat paling bawah ya, di sini kita lihat dulu dirilis pada 3 April 2025. Dan bisa dikatakan aplikasi pinjol yang ada di Play Store terbaru ya. Nah, buat teman-teman, silakan simak terus ini. Saya akan menjelaskan apa sebenarnya Dana Isi Uang Pundi ini. Nah, teman-teman, ini adalah aplikasinya seperti ini. Pertama-tama kita harus melihat di sini ya. Dan di sini saya agak aneh banget ya. Di sini ada tombol membatalkan dan membatalkan juga. Mungkin ini yang membuat aplikasi ini kayaknya tidak teliti ya. Dana Isi pinjamannya tertinggi 20 juta dengan siklus tenornya itu 365 hari. Nah, setelah saya perhatikan Dana Isi ini mirip-mirip seperti pinjol ilegal ya. Isinya atau kontennya juga hampir sama dengan pinjaman online ilegal lainnya yang sudah saya bahas di beberapa hari yang sebelumnya. Karena di sini sudah saya bisa pastikan ya, karena ada beberapa hal yang teman-teman ketahui tentang pinjaman online ilegal dan sangat berbahaya sekali. Selain karena data pribadi kita bisa disalahgunakan, yang lebih parahnya lagi adalah ketika kita sudah mendapatkan pinjaman di aplikasi Dana Isi ini. Kita memang bisa mendapatkan uang ini, tapi bunganya itu sangat besar banget ya, dan juga tenor pinjamannya itu hanya 7 hari. Setelah itu kalau misalkan ini dicair, kita tidak tahu atau tidak diberitahukan pemberitahuan atau semacam perjanjian gitu ya. Biasanya kalau di pinjol legal itu kita ada mendapatkan tanda tangan digital atau pemberitahuan sebelum melakukan pengiriman atau transfer. Nah, kalau ini biasanya mereka akan mengirim ke rekening kita biasanya lebih dari 1 kali tanpa pemberitahuan, dan bunganya sangat tinggi, dan dalam 7 hari kita harus kembalikan. Nah, yang lebih parahnya lagi ya teman-teman, 7 hari tenor pinjaman, tapi 3 hari atau 4 hari sebelum jatuh tempo, pinjol ini sudah melakukan penagihan dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan dana di aplikasi ini, mohon jangan khawatir, jangan panik, dan jangan takut ya kalau misalkan diancam atau sebagaimana, atau biasanya mereka akan mengancam, akan datang di lapangan ke rumah. Nah, buat teman-teman yang sudah mendapatkan aplikasi ini, mohon untuk jangan dibayar atau gagal bayar saja. Karena kalau kita bayar justru akan tambah rugi. Nah, biasanya kalau kita sudah bayar dengan bunga, di aplikasi ini akan masih ada terutang ya. Kita masih ada utang dan harus dibayar lagi. Atau biasanya juga ketika kita sudah membayar dengan bunga, mereka tetap meneror, kemudian mereka mengirim ulang lagi ke rekening kita dengan jumlah pinjaman yang lebih tinggi, tentunya akan harus dikembalikan dalam 1 minggu ke depan lagi. Makanya dari itu saya sarankan untuk jangan dikembalikan. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan aplikasi ini, silakan hapus saja aplikasinya di perangkat. Dan juga buat teman-teman yang baru saja mendownload aplikasi ini, mohon jangan mengajukan pinjaman, jangan memberikan data pribadi Anda di sini, karena sangat berbahaya sekali. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi Dana Isi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.